Kita tahu bahwa saat melakukan pengujian hipotesis di uji T ya untuk mencari pengaruh secara parsial, apabila nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, itu kita simpulkan berpengaruh. Kalau nilai T hitung lebih kecil daripada nilai T tabel, itu tidak berpengaruh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika nilai T hitung atau T statistiknya minus, sementara di nilai probability itu di bawah 0,05. Saat kita melihat nilai probability berpengaruh, saat kita lihat nilai T statistik nilainya minus, lebih kecil daripada T tabel, tidak berpengaruh. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang sering disampaikan kepada saya, entah itu melalui media sosial ataupun langsung berkomentar di channel YouTube. Permasalahan mahasiswa yaitu ketika harus menyimpulkan saat nilai T statistik ini minus ya. Nah, di sini saya akan bahas secara detail. Intinya adalah tidak mungkin pengujian uji T dan pengujian signifikansi atau melihat nilai signifikansi itu akan mempunyai kesimpulan berbeda. Pasti sama. Maka dari itu ambil salah satunya. Kalau misalnya nilai probability ini lebih kecil daripada 0,05, berpengaruh, saat uji T pun akan berpengaruh. Itu pasti sama kok. Lantas minus seperti apa? Mari kita simak penjelasan saya berikut ini. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ya, contoh kasus T hitung atau T statistiknya itu minus. Contohnya ini adalah output dari Evius. Kalau di SPSS pun sama ya, ada T statistik, ada signifikansi istilahnya. Kalau di Evius ini probability. Nah, kasusnya adalah saya akan tandai untuk variabel ROE ya. Ini nilai T statistiknya minus 4, kemudian nilai probability-nya 0,002. Oke ya. Jadi kita mempunyai nilai T hitungnya minus. Kemudian nilai T tabelnya teman-teman bisa lihat di tabel T, bisa di-download atau bisa dibuat di Excel. Di sini didapatkan dari tabel dengan menentukan DF terlebih dahulu. DF itu didapat dari sampel N dikurangi K itu jumlah variabel. Tinggal dikurangi, baru cari nilai T tabelnya. Itu di tabel, mudah sekali teman-teman. Kalau misalnya masih pusing dengan menentukan nilai T tabel, silahkan klik link yang ada di deskripsi atau klik link yang di atas ya. Saya sudah sediakan cara menentukan nilai T tabel. Oke, kita akan bahas ini. Ini minus ya. Kita mempunyai nilai T statistik minus dan probability di bawah 0,05. Oke ya. Pasti teman-teman akan membangun sebuah hipotesis. Ini hipotesisnya ada H0. H0 itu kondisi di mana tidak berpengaruh ya. ROE tidak berpengaruh terhadap harga saham. Itu H0. H alternatif itu ROE berpengaruh terhadap harga saham. Itu kan hipotesis yang akan dibangun oleh teman-teman. Oke, kita langsung aja uji T. Nah, di video pembuka yang sudah saya sampaikan bahwa ketika minus itu seolah-olah nilai T hitung akan lebih kecil daripada T tabel sehingga tidak berpengaruh. Lihat nilai T itu tidak berpengaruh karena lebih kecil nilai T-nya. Sementara kalau lihat nilai probability berpengaruh. Nah, ini yang jadi bingung.
ya. Di sini yang jadi bingung, yang sering ditanya kalau teman-teman di sini. Nah, ternyata kriteria ini masih setengah, ya. Kriteria yang menyatakan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel itu berpengaruh, T hitung lebih kecil daripada T tabel tidak berpengaruh, ini masih setengah. Hanya berlaku jika T hitung ini positif. Beda dengan negatif kalau T hitungnya, ya. Beda dengan nilainya negatif. Jadi tidak terburu-buru menyimpulkan ketika mendapatkan nilai T-nya negatif terus probability-nya lebih kecil daripada 0,05 tidak berpengaruh misalnya. Atau bingung memutuskan kesimpulannya, di tes statistik lebih kecil tidak berpengaruh, di probability-nya berpengaruh. Itu salah, ya. Saya akan coba jelaskan lebih rinci lagi terkait ini, ya. Kalau teman-teman ingin lebih paham, kita bisa lihat kurva dua sisi. Di sana akan terlihat jelas mana daerah penolakan H0, mana daerah penerimaan H0. Atau mana daerah yang berpengaruh, mana daerah yang tidak berpengaruh, ya. Saya sampaikan bahwa untuk kriteria pengujian T hitung yang seperti ini yang sering teman-teman cantumkan di skripsi kalian dan yang teman-teman pahami itu masih setengah, ya. Masih ada kelanjutannya. Ini hanya kondisi jika T hitung positif. Nah, kita lihat, ya. Nah, kalau kita lihat kurva dua sisi, ini gambarnya akan seperti ini. Untuk yang diarsir ini merupakan daerah penolakan H0 atau H alternatif diterima. Tadi H alternatif itu berpengaruh. Kemudian yang tengah ini merupakan daerah penerimaan H0, tidak berpengaruh. Oke, ya. Kita lihat nilai T hitung ini sebesar minus 4,19, T tabel 2,016. Oke, ya, kita akan uji dengan menggunakan kurva ini, apakah berpengaruh atau tidak. Nah, kita lihat. Pertama, kita tempatkan T tabel di sisi ini. Ya, ini ya. T tabelnya 2,016. 2,016. Ini ya yang saya berikan highlight kuning. Kemudian yang di sini pun sama T tabel, cuman nilainya minus, ya. Ke kiri ini minus, ke kanan plus, gitu ya. Nah, sekarang ketika kita sudah menentukan batas ini pakai nilai T tabel, ini 2,06, anggap aja di sini. Lalu kita lihat T hitung, di mana posisi T hitung? Apakah ada di daerah penolakan atau di daerah penerimaan? T hitung yang kita dapat itu sebesar minus 4,19. Nah, kalau disimpan di sini, minus 4 ini akan ada daerah sini. Nih ya, 2, minus 2, minus 3, minus 4 gitu kan di sini. Simpen minus 4 di sini. Kalau kita lihat seperti ini, minus 4 ini ada di daerah penolakan H0. Penolakan H0 itu berarti H alternatif diterima, berpengaruh. Jadi minus 4, T hitung ada di daerah yang berpengaruh. Berarti ini berpengaruh. Cara uji T untuk negatif seperti itu. Singkatnya, tadi saya sampaikan bahwa kriteria pengujian yang sering dituliskan di skripsi teman-teman ini nggak lengkap sebetulnya. T hitung lebih besar daripada T tabel, T hitung lebih kecil daripada T tabel. Cukup seperti itu. Itu sebetulnya untuk kasus nilai T positif, T hitungnya positif. Untuk T hitung negatif, sebetulnya kriterianya seperti ini. Minus T hitung lebih kecil daripada minus T tabel, artinya berpengaruh. Minus T hitung lebih besar daripada minus T tabel, tidak berpengaruh. Nah, ini lengkapnya seperti ini.
Nggak hanya ini, kalau kalian mengacu hanya pada ini, otomatis ini lebih kecil, tidak berpengaruh, padahal itu keputusan yang salah. Kita kembali lagi ke kurva hipotesisnya ya, dua sisi, kurva dua sisi pengujian hipotesis. Minus 4 ini ada di daerah yang berpengaruh gitu. Maka betul di sini ketika nilai probability lebih kecil ini berpengaruh, otomatis ini juga berpengaruh. Jadi gak usah pusing dengan tanda negatif. Saya buktikan bahwa negatif T statistik ya, pada T statistik nilainya negatif itu belum tentu lebih kecil daripada T tabel, atau belum tentu tidak berpengaruh, bisa jadi berpengaruh. Maka lebih sederhana, lebih simple itu lihat nilai probability kalau pusing seperti ini ya. Tetapi kalau misalnya diminta untuk dijelaskan detail seperti ini, teman-teman bisa cantumkan kriteria pengujian yang lengkap, atau lebih baik gunakan kurva seperti ini sehingga jelas di mana daerah penolakan, di mana daerah penerimaan. Oke, kita buktikan dengan contoh lain ya. Misalnya yang positif nih. Nih yang positif, contoh yang ini nih, 3,8 IPS 3,8, probability-nya 0,0006. Ini lebih kecil daripada 0,05. Otomatis ini berpengaruh ya. Kalau kita lihat nilai T statistik 3,8, T tabelnya 2, ini lebih besar, otomatis berpengaruh. Tapi kita coba buktikan dengan kurva. Nilainya 3,8 ya. Oke, dibuat seperti ini. Nah, 3,8 itu ada di posisi mana? 3,8 ini di sini nih. Misalnya ini 2, 3 ada daerah kanan nih. Masuk ke daerah yang diarsir. Masuk ke daerah penolakan H0. Berarti H alternatifnya diterima. Berarti berpengaruh. Betul berpengaruh gitu ya. Sekarang kita buktikan lagi dengan contoh yang lain. Misalnya ini yang tidak berpengaruh deh. ROA. Nilai probability-nya 0,2. Ini lebih besar daripada 0,05. Otomatis tidak berpengaruh nih. T statistiknya pun lebih kecil ya daripada 2 ya. 1,17 itu lebih kecil. Kita buktikan dengan kurva 1,17. 1,17 ada daerah mana? 1 itu ada di sini nih. 1 misalnya ya, terus 2 gitu ya, 3, 4, makin ke kanan makin besar. 1 ada di sini. Masuk di daerah penerimaan H0. H0 itu tidak berpengaruh. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan terkecoh dengan nilai negatif yang ada di T statistik atau T hitung. Teman-teman fokus ke nilai negatif, terus mempunyai pemahaman salah tentang kriteria pengujian ini, nggak lengkap. Jadi pusing, jadi kesimpulannya beda gitu. Padahal pasti 100% kesimpulan di probability ini akan sama dengan kesimpulan dengan uji T. Meskipun negatif. Gitu ya, jadi gak usah pusing lagi. Teman-teman bisa detailkan seperti ini. Nah, basicnya seperti ini, pengujian hipotesis. Nanti bisa tuliskan lengkap. Jadi gak usah pusing lagi kalau misalnya teman-teman dari hasil pengujian mendapatkan nilai T hitungnya negatif. Begitu ya teman-teman semua. Terkadang yang jadi pusing juga pembimbing yang kurang memahami hal ini. Ini akan memposisikan mahasiswa. Kalau misalnya mempunyai beda pendapat, ya detailkanlah seperti ini, jelaskan kepada dosen. Gitu ya. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saksikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.